Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi mawalah amma ba'd. Para sahabat Jakarta Kolbu Dakwah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa di dalam kajian yang insya Allah kita akan membahas tentang fikih puasa. Kita mengetahui dalam waktu dekat ini, dalam hanya hitungan jam saja, kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Dan hendaknya kita sebagai seorang muslim, kita menyiapkan diri kita untuk menyambut bulan Ramadan. Setidaknya ada 3 persiapan. Ada 3 i'dad. I'dadul jasad. Kita siapkan fisik kita. Agar kita siap, fisik kita puasa sebulan penuh. Ada i'dadun nafsi. Kita siapkan jiwa kita, mental kita, agar senantiasa kuat dengan berbagai ujian cobaan selama kita puasa sebulan penuh. Kemudian yang ketiga adalah i'dadul ilmi. Kita siapkan ilmu kita. Nah, di sini kita harus tahu bagaimana kaifiyah puasa, bagaimana tata cara puasa, hukum-hukum seputar puasa. Nah, dalam kesempatan kali ini insya Allah kita akan bahas pengantarnya saja dulu, kemudian mengenai definisi puasa, kemudian apa saja syarat-syarat puasa, dan mereka yang tidak sah untuk berpuasa, seperti itu. Nah, Alhamdulillah, insya Allah saya hari ini mau kedatangan tamu nih, mau belajar tentang fikih puasa, ya, para sahabat sekalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Ya, duduk. Ya, silakan duduk. boleh salaman Ustaz ya? Iya, silakan Lagi duduk. Eh, Baru aja nih ngomong ini, mau oh ada tamu, mau belajar apa? Fikih puasa. Itu udah datang. iya ini Ustaz. Seperti janji anak kemarin anak mau ngaji nih Ustaz terkait dengan fikih puasa karena kan sebentar lagi nih hitungan jam lagi kita mau puasa dan perlu kita nih yang muda-muda mau belajar terkait dengan puasa nih Ustaz. Nah, Gimana? anu udah siapin nih kitabnya, ya. Kitab Ahkamus Shalah. Ya. Jadi nanti kita akan mengkaji kitab ini dalam membahas tentang fikih puasa, kitab Ahkamus Shalah. Bukannya kita mau bahas fikih puasa Ustaz? Kenapa itu judulnya? Eh, Kamu sholat, hukum-hukum jadi sholat. jadi meskipun ini judulnya Ahkamus Shalah, tapi kitab ini isinya membahas 4 bab, ya. Hmm. Jadi membahas tentang toharoh, tentang tata cara bersuci, kemudian membahas tentang sholat, membahas tentang puasa, as-saum, kemudian membahas tentang doa. Jadi tidak tidak hanya membahas apa sholat saja, meskipun judulnya Ahkamus Sholah. Nah, jadi Iya, gitu. iya, iya. Jadi kitab Ahkamus Sholah ini bahas toharo, bahas sholat, bahas puasa, dan bahas doa. Nah, karena di sini ada bab tentang puasa, tentang saum. Nah, Oh, saya baik, baik, baik. siapin nih kita bahas fikih puasa dengan menggunakan kitab ini. Ya, insya Allah nanti kita pakai kitab ini. Baik, Ustaz. Boleh tahu Ustaz, itu pengarangnya kitab Ahkamus Shalah siapa Ustaz ya? Nah, kalau di sini tertulis penulis kitab ini Syekh Ali Rogib, ya. Syekh Ali Rogib, ya. Jadi Syekh Ali Rogib ini Al Ustadz fil Azhar Asy-Syarif. Jadi beliau ini pengajar, ya, atau dosen di Universitas Al Azhar Asy-Syarif Kairo. Nah, seperti itu. Tetapi sebenarnya penulis aslinya, ya, kalau saya baca di majalah Al-Wa'i terbitan Oktober 2006 ini, di halaman 26 ini disebutkan bahwasanya sebenarnya kitab Ahkamus Shalah ini penulis aslinya adalah Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, ya. Jadi beliau Hmm. di sini istilahnya menggunakan eh, nama Syekh Ali Rogib di sini, ya, untuk dijadikan penulis dalam kitab Ahkamus Shalah. Tetapi penulis aslinya, ya, berdasarkan majalah Al-Wa'i tadi sebenarnya adalah Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah ta'ala. Hmm. Seperti itu. Kitabnya tipis ya Ustaz ya, nggak seperti kitab-kitab fikih
pada umumnya gitu kan, dia yang Hmm. tebal-tebal gitu kan. Mhm. Nah, lalu apa yang membedakan atau yang membuat istimewa daripada kitab Ahkamul Sholat dibandingkan kitab-kitab yang lain? Nah, kitab Ahkamus Sholah ini keistimewaannya tadi simple. Ya. Hmm, Jadi kalau simpel. yang pengen belajar fikih ya, nggak puyang-puyang gitu ya, nggak bikin pala ngebul gitu. Iya, Nah, iya, iya, iya. kitab Ahkamus Sholah ini cocok gitu, karena dia simple, pembahasannya simple, tetapi dalil-dalilnya jelas disampaikan. Kemudian wajhul istidlal ya, bagaimana bentuk berdalilnya, pengambilan dalilnya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani di sini sangat jelas seperti itu. Misalkan nanti kita bahas puasa di sini ya, tentang perempuan hamil dan menyusui. Oke, oke. Beliau di sini menyampaikan dari dalil yang ditunjukkan bahwasanya perempuan hamil dan menyusui itu mereka dibolehkan tidak puasa ya, semata-mata karena posisi mereka yang hamil dan menyusui, sedang menyusui anak ya. Oh, gitu. Jadi bukan karena Hmm. kekhawatiran tertentu, nah, seperti Oh, itu. iya, iya, Nah itu iya. nanti beliau jelaskan gitu, karena Hmm. di nasnya itu, di hadisnya itu memang disebutkan secara mutlak, nah, gitu. Nah jadi kita kemudian bisa begitu qanaah dengan apa, istimbatnya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ya. Beliau misalkan simpulkan bahwa eh, wanita yang hamil atau wanita yang menyusui anaknya itu mereka cukup ya mengganti dengan kodok ya, tidak perlu membayar fidyah misalkan, nah gitu. Nah itu kita apa, kita konaah dengan istimbat beliau ya, sehingga kemudian kita juga mengambil Iya, iya. pendapat itu, kita merasa ini memang pendapat yang kuat seperti itu yang pertama keistimewaannya. Kemudian yang kedua, kalau kita ingin eh, melihat bagaimana contoh-contoh usul fikih ya, penerapan usul fikih Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu banyak sekali di kitab ini gitu. Hmm. Ya gitu. Misalkan nanti kalau di pembahasan sholat ya, pembahasan toharoh ya, pas membahas nawakidul wudhu, ya, hal-hal yang membatalkan wudhu. Saat membahas menyentuh perempuan, nah di situ dibahas tuh Hmm. lafaz lamas tumunisa, di situ adalah lafaz hakiko, lafaz Kok. hakiko. Nah dia tidak boleh dipalingkan ke lafaz majas ya, yang maknanya majas kalau tidak ada korina seperti itu. Iya, Ustaz. Afwan, Ustaz. Itu lafaz hakiko itu seperti apa, Ustaz? Iya, ini kita anak muda nih harus tahu nih ya. Hakiko harus ngerti, bakekok baru ngerti gitu ya. Jadi anak-anak muda milenial nih jangan cuma tahu apa Liga Champion gitu Iya, iya. kan. Ini lagi Wah, Liga Champions nih saat iya, musim ini hari ini nih, Ustaz. Ronaldo sekarang udah pindah apa klub, tadinya Real Iya, Madrid iya, ke iya, Ustaz. Juventus tahu gitu kan. Giliran Iya, makna Ustaz. hakikoh, makna majas Iya, tidak iya, Ustaz. paham. Iya, iya, Nah iya. ini nanti insya Allah kita akan bahas apa tentang hal itu kalau nanti kita bahas fikih sholatnya nih. Nah Oke. karena sekarang kita bahas fikih saum, ya insya Allah Hmm. nanti kalau kajian kita ini kajian puasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Ahkamus Sholah ini Hmm. memang nanti kita bisa berlanjut ya setelah Ramadan, nanti kita bisa bahas kitab ini dari mulai awal ya, bahas toharo, sholat dan sebagainya, yang apa banyak sekali contoh-contoh penerapan dari usul fikihnya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Iya. Kemudian yang ketiga, eh, karena mahabbah saya kepada beliau penulis kitab ini Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, maka saya lebih senang dalam apa fikih-fikih ya, termasuk fikih sholat puasa, kalau saya mengambil dari karya-karya beliau Nah, Al-Alamah Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah, kurang Masya lebih Allah. gitu ya. Iya, Ustaz. Ini kan saya lihat kitabnya kecil, Ustaz ya. Hmm. Nanti adakah kitab-kitab penunjang, Ustaz ya? Untuk membahas terkait dengan saum ini, Ustaz. Fikih saum ini, Ustaz. Nah ini saya udah siapin nih Mas Sapri. Oh, Jadi nanti nah, ini nih, Ustaz. sambil kita bahas kitab Ahkamus Sholah ini ya, Oke, Ustaz. nanti jika diperlukan adanya penjelasan tambahan ya, saya saya siapkan 3 kitab ya. Ini 3 kitab untuk penunjang lah jika diperlukan nanti ya. Yang pertama ini mewakili khasanah kitab klasik ya. Jadi ini kitab Al-Majmu
Syarah Al-Muhadzab ya, li Syirazi. Ya, ini karangan Al-Imam Abu Zakaria An-Nawawi ya. Jadi ini karangannya Imam Nawawi nih, kitab Al-Majmu ya. Ini masterpiece-nya Imam Nawawi ya, kitab fikih mazhab Syafi'i ya, seperti itu. Ini kebetulan yang punya saya ini yang edisi 14 jilid ya. Ini yang puasa ini di jilid kelima nih gitu. Penerbit yang lain ada yang sampai 23 jilid gitu. Jadi ini masih belum lengkap Ustaz ya? Masih ada yang lebih lengkap lagi. Sebenarnya Padahal sudah tebal ini. belum tentu juga. Betul ya? Bisa jadi karena lebih banyak apa Oh, tahqiqnya, oke. lebih banyak Iya, iya. atau fontnya lebih gede juga jadi bisa jadi. jadi Iya, iya, betul, kitabnya betul, lebih betul. banyak jilidnya gitu ya. Betul ya, betul, betul. Kemudian yang kedua mewakili apa? Masya Allah. Kitab tafsir kontemporer, kitab fikih kontemporer. Nanti jika diperlukan tambahan, ini kita bisa ngambil dari kitab Fiqh Sunnah. Nah, ini karangan Syekh Said Sabiq ya, rahimahullah. Beliau ulama dari Mesir ya, Al-Azhar Mesir. Ada lagi Ustaz? Kemudian Masya Allah. sangat mungkin ya dalam bahas fikih ada perbedaan pendapat, ada ikhtilaf. Nah, maka nanti untuk memastikan bahwasannya memang misalkan ini kok pendapat di kitab ini kok rada aneh sih misalnya gitu. Memang ada ulama lain yang berpendapat seperti itu. Nah, kita bisa lihat nanti di kitab Bidayatul Mustahid ya, karangan Ibnu Rushd ya. Ini kitab yang membahas tentang perbedaan mazhab, tentang perbedaan pendapat di tengah-tengah para ulama. Nah, ini menarik nih Mas Safri, kitab ini nih ya. Menariknya kenapa? Karena kitab ini bahas tentang masalah perbedaan pendapat gitu. Nah, yang menarik, buku ini, kitab ini sendiri, di kitabnya aja itu udah berbeda pendapat ulama tentang kitab ini ya. Apa itu? Ini kitab, judul kitab ini ulama aja beda pendapat judulnya nih. Judulnya saja judul kitab ini ya berbeda ya. Jadi ada yang berpendapat kitab ini judulnya Bidayatul Mustahid wa Nihayatul Muqtasid. Nah, ada yang berpendapat judulnya nggak begitu, judulnya Bidayatul Mustahid wa Kifayatul Muqtasid. Nah, beda tuh. Kemudian yang kedua, para ulama beda pendapat yang nulis kitab ini. Bayangin tuh ya. Yang nulis ini masih di apa namanya masih diperdebatkan, diperselisihkan. Siapa yang penulisnya nih? Yang nulis Ibnu Rushd ya, Ibnu Rushd saja atau Ibnu Rushd Al-Hafidh. Nah, gitu. Memang sama-sama Ibnu Rushd. Tapi Ibnu Rushd yang mana nih? Yang Ibnu Rushd atau Ibnu Rushd Al-Hafidh? Jadi beda itu saja. Beda gitu. Jadi ini menarik. Jadi kitab yang membahas tentang ikhtilaf, tentang perbedaan pendapat, bukunya kitab ini sendiri aja sudah hilaf orang gitu melihat buku ini gitu. Baik dari judulnya maupun penulisnya. Gitu. Luar biasa nih. Masya Allah. Ini apa namanya? Luar biasa Ustaz. Ini sangat lengkap sekali gitu ya. Jadi nggak sabar Ustaz ingin apa namanya mengikuti kajian ini Ustaz terkait dengan fikih sunnah ini Ustaz. Iya, baik. Kita mulai ya kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid darain amin. As-saum ya. Puasa ya. Dalam kitab ini ditulis saumu Ramadan ruknun min arkanil Islam wa fardun min furudihi ya. Puasa Ramadan itu adalah rukun di antara rukun-rukun Islam dan kewajiban di antara kewajiban-kewajiban Islam. Nah, di sini yang tadi saya katakan kitab ini simpel gitu. Nah, kalau dalam kitab fikih sunnah ini biasanya agak panjang nih bahas definisi ya. Dibahas puasa itu secara bahasa maknanya al-imsak. Maknanya menahan. Nah, gitu. Puasa itu secara bahasa. Secara istilah yang dimaksud as-shaum itu adalah al-imsak anil muftirat ya, min tulu'il fajri ila ghurubisy syamsi ma'annya. Puasa itu adalah menahan dari yang membatalkan puasa, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari dengan niat. Nah, gitu.
Nah, di sini Setaki sangat simpel ya, karena bisa jadi ya definisi-definisi itu udah bertebaran banyak nih, di kitab-kitab yang lain gitu. Jadi saumu Ramadan ruknun min arkanil Islam wa fardun min furudihi. Wad dalilu alaihi qauluhu ta'ala. Dalil tentang rukun dan juga kewajiban puasa ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa di antara kalian menyaksikan bulan ya, bulan Ramadan, hilal Ramadan, falyasum, maka berpuasalah. Nah, ini di surat Al-Baqarah ayat 185. Kemudian wa marwa ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhoi keduanya. Ya, Ustaz, kenapa itu radhiyallahu anhuma ya? Saya pernah dengar itu, pernah baca itu kalau Ali itu radhiyallahu anhu. Nah, kenapa kalau apa namanya yang tadi itu Ibnu Umar ya, Ustaz? Yes. Dikatakan radhiyallahu anhuma. Yeah. Sama-sama Sahabat. dua orang anak dan bapaknya gitu ya. Kenapa kemudian yang satu itu huma, yang satu lagi hu? Iya. Kenapa di sini disebut Rawa bin Umar radhiyallahu anhuma? Nanti juga di bab lain biasanya ada misalkan hadis An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, gitu ya. Jadi kenapa kalau yang Abdullah bin Abbas atau Abdullah bin Umar itu radhiyallahu anhuma, ya, semoga Allah meridhoi keduanya. Padahal kan ini nyebut Ibnu Umar ya. Nyebut anaknya Umar atau menyebut Abdullah bin Umar. Kenapa begitu? Karena sebenarnya ini sedang menyebut dua orang sahabat ya. Ibnu Umar ya, anaknya Umar ya. Berarti anaknya dan bapaknya Umarnya, atau misalkan Abdullah bin Abbas ya. Fadl bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Karena di sini disebut dua sahabat ya. Dua sahabat berarti dua orang yang masuk Islam pada masa Rasulullah, kemudian sempat berinteraksi dengan Rasulullah, sempat berperang sekali dua kali dengan Nabi. Maka ini disebut sahabat. Nah, gitu. Nah, karena dua-duanya sahabat, maka didoakan dua-duanya seperti itu. Beda dengan misalkan dengan Umar sendiri. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, nah gitu. Sama atau Ali bin Abi Thalib, ya. Ali bin Abi Thalib. Di situ disebutkan kan Ali anaknya Abu Thalib. Tapi radhiyallahu anhu, kenapa? Karena Abu Thalib belum sempat masuk Islam. Nah, seperti itu. Sehingga kemudian cukup dengan radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya, ya. Artinya di sini yang didoakan hanya Alinya saja, ya. Tapi kalau Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, itu dua-duanya anak dan bapaknya didoakan ya. Jadi radhiyallahu anhuma, begitu kurang lebih Mas Arif ya. Mas Sapri. Jadi paham Ustaz. Iya. Nah, di sini dikatakan telah diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala bunyal islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal hajj wa shaumi Ramadan. Dibangun di atas 5 perkara itu apa? Yaitu syahadat, kesaksian bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, kemudian mengerjakan sholat, menegakkan sholat, menunaikan zakat, haji, dan puasa Ramadan. Nah, ini yang kemudian kita kenal dengan rukun Islam. Ya, jadi rukun Islam ada 5, nah, gitu ya. Rukun Islam ada 5, ya, mulai dari syahadat, kemudian sholat, syahadat, sholat, ya, zakat, haji, dan puasa Ramadan. Dalam hadis ini disebutnya seperti itu. Nah, biasanya kita kalau dari kecil haji paling belakangan, paling bontot, paling belakangan. Kenapa gitu puasa? Ya. Tapi ini ya kebetulan hadisnya yang redaksinya seperti itu, dan ini Rawahul Bukhari ya, Rawahul Bukhari. Jadi dalam hadis ini dinyatakan bahwa puasa Ramadan ini termasuk di antara rukun Islam, di antara hal yang diwajibkan dalam Islam karena dia rukun Islam ya. Menjadi dalil tentang kewajiban puasa. Syarat artinya, sebagai seorang muslim ya, iya, ya?
Jadi artinya setiap muslim dia wajib puasa di bulan Ramadan seperti itu. Kemudian wa wa yutahattamu wujubu dzalika ala kulli muslimin baligin aqilin, ya. Dan yang diharuskan kewajiban puasa Ramadan itu adalah setiap muslim balik dan berakal. Jadi di sini kurang lebih penulis ingin menjelaskan syarat puasa itu adalah muslim balik dan berakal, seperti itu. Wa amma sobi, ya, wa amma sobi, adapun anak kecil, wal majnun dan orang gila, fala yajibu saumu alaihima, ya. Tidak wajib puasa bagi keduanya, bagi anak kecil dan bagi orang gila. Nah, gitu, ya. Bahasa Betawinya orang sedeng gitu, ya. Jadi bagi pemirsa nih yang apa namanya, yang meninggalkan kewajiban seorang muslim saat ya, yeah, yang meninggalkan kewajiban puasa, ya berarti perlu apa namanya, ada tanda-tanda ketiga ini saat ya. Bisa jadi dia anak-anak, apa namanya, yang tidur dia atau tidak bangun atau masih tidur, atau yang terakhir tadi majnun tadi saja, gila aja. Iya, jadi kalau ada orang ngaku muslim nggak mau puasa Ramadan, perlu dipertanyakan kewarasannya. Seperti itu, ya, perlu dipertanyakan kewarasannya. Saya nggak bilang itu orang gila, nggak, cuma mungkin perlu dipertanyakan kewarasannya gitu. Jadi kalau kita lihat nanti bulan Ramadan ini, ya, banyak di warteg-warteg kakinya pada nggantung gitu ya, siang hari gitu ya. Dan itu dipastikan, ya, kemungkinan besar itu muslim, ya. Karena kita berada di negeri yang mayoritas muslim gitu ya. Jadi kalau ada orang nggak puasa di bulan Ramadan, itu perlu dipertanyakan kewarasannya. Makanya hati-hati ibu-ibu sekalian, ya, yang punya suami, ya, nggak puasa Ramadan, ya, selama Ramadan tidur tiap malam sama suaminya, ya, tidur sama orang yang dipertanyakan kewarasannya, ya. Ini orang waras apa enggak nih gitu, ya. Nah, begitu juga para suami, ya, jangan sampai punya istri yang tidak puasa di bulan Ramadan tanpa udzur gitu, ya. Nah, di sini di dalam kitab ini disebutkan kenapa anak-anak dan orang gila itu tidak wajib puasa. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ya, dikarenakan ada sabda Nabi SAW, diriwayatkan di sini bahwasanya rufi al-qalam an salasatin, ya. Bahwasanya diangkat pena itu dari 3, ya. Dari 3 orang, ya. Maksudnya diangkat pena itu berarti malaikat itu nggak mencatat, ya. Tidak mencatat dosanya, tidak mencatat kebaikannya gitu. Di orang ini lost, ya. Tiga orang ini siapa? Rufi al-qalam an salasatin anis sobi hatta yablughu, ya. Dari anak-anak sampai dia balik, ya, gitu. Wa anin naim hatta yastaiqizo, ya. Dari orang yang tidur sampai dia bangun, ya. Jadi orang tidur itu dia mau ngapain, pokoknya emang bener dia tidur, nggak dosa. Kadang orang tidur kan ngentut sembarangan gitu. Iya, orang tidur dia nggak tahu, dia nggak sadar gitu, nggak dosa. Ngorok gitu saat gitu. Ganggu, dia nggak dosa saat ya. Iya, namanya orang tidur. Orang tidur ngigo mukul orang kayak gitu, nggak dosa gitu. Kadang juga orang ngorok dibilang saat dia perasaan saya nggak ngorok gitu saat. Iya benar. Berarti benar juga dia saat ya. Iya. Kemudian dalam hadis itu dikatakan wa anil majnun hatta yufiqa, dan diangkatnya pena itu dari orang gila hingga dia sadar, hingga dia sembuh, seperti itu. Jadi ini adalah orang-orang yang tidak wajib puasa, anak kecil, kemudian orang yang tidak sadar dalam artian tidur, pingsan dan sebagainya, ya, orang gila. Nah, ini tidak wajib puasa, seperti itu. Kemudian di dalam kitab ini disebutkan wa amal haid, ya, wan nufasa, kemudian para wanita yang haid dan nifas, ya, fala yajibu alaihima, maka tidak wajib atas keduanya, bagi mereka yang haid dan nifas, li'annahu la yasihu minhuma, dikarenakan tidak sah orang yang haid dan nifas itu puasa Ramadan. Jadi nggak boleh, nggak sah. Kalau ada orang lagi haid, pokoknya siapa yang puasa, enggak, tetap nggak sah puasanya, ya.
gitu. Orang nifas misalkan, masih nifas setelah melahirkan anak ya, gitu. Saya lagi semangat puasa nih, ya nggak boleh gitu ya. Nah, dalam kitab ini selanjutnya disebutkan fa idza taharata wajaba alaihim al-qadha. Maka ketika keduanya, wanita yang haid, wanita yang nifas itu telah suci, wajib atas keduanya qadha, wajib mengganti puasanya di hari yang lain di luar Ramadan. Lima rawat Aisyatu radhiyallahu anha qalat, dikarenakan Aisyah ummul mukminin ya, telah meriwayatkan, beliau berkata, fil haid kunna nu'maru bil qada'i shaum wa la nu'maru bi qada'i shalah. Dalam haid dulu kami itu tidak diperintahkan mengganti puasa ya. Kami diperintahkan mengganti puasa, maaf, dan kami tidak diperintahkan mengganti sholat. Jadi seperti itu. Jadi bagi wanita haid, kalau dia Ramadan haid ya, datang tamu bulanan ya, maka diperintahkan mengganti puasa, tidak diperintahkan mengganti sholat. Jadi, di luar Ramadan juga ya seperti itu. Kalau ada wanita haid, dia harus mengganti. Sholatnya tidak perlu diqadha gitu. Tapi kalau puasanya dalam artian puasa wajib, puasa Ramadan, nah dia wajib mengqadhanya seperti itu. Nah ini insya Allah untuk saat ini kita bahas sampai sini dulu nih ya. Jadi tentang pengantarnya kitab ini, kemudian sedikit definisinya, kemudian dalil kewajiban, siapa saja yang wajib puasa, ya, syarat-syaratnya, siapa yang tidak sah kemudian berpuasa, dan keduanya wajib muqaddam. Ya, seperti itu. Insya Allah. Tidak terasa Ustaz, kita sudah lama ini ternyata, ada hampir setengah jam ini bahas terkait dengan saum, dan banyak ilmu-ilmu tadi yang saya tidak tidak tahu, akhirnya kemudian paham nih. Nah, para sahabat Jakarta Pemuda, nah kita sudah tidak terasa ya, kita sudah di ujung acara. Sengaja memang biasa tidak panjang-panjang materinya, supaya para sahabat Jakarta Pemuda penasaran nih untuk mengikuti kajian berikutnya. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di sesi selanjutnya, membahas siapa saja sih ya orang-orang yang mendapatkan rukhsah ya boleh tidaknya puasa di bulan suci Ramadan, dan bagaimana cara menggantinya. Nah, kalau penasaran para sahabat sekalian, kita bisa ikuti kajian ini nanti di pekan berapa saja? Kalau sekarang hari Senin, nanti hari Kamis. Jadi insya Allah nanti kita di sepanjang Ramadan ini sepekan dua kali. Untuk gampang ingatnya, insya Allah Senin Kamis gitu ya, Senin Kamis. Nah karena sebulan ini ada 4 pekan, ya berarti insya Allah nanti tiap pekan ada dua kali kita bahas fikih puasa. Alhamdulillah. Baik Ustaz, kita cukupkan Ustaz ya acara kita. Baiklah sahabat Jakarta Pemuda, tidak terasa kita sudah berada di ujung acara. Nah sengaja kita ya sudah tidak panjang-panjang ya, setengah jam kurang lebih atau 20 menit, supaya para sahabat Jakarta Pemuda penasaran nih untuk mengikuti kajian berikutnya. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di sesi selanjutnya, membahas siapa saja sih orang-orang yang mendapatkan ya, atau boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan ya, dan bagaimana kemudian cara menggantinya. Nah kalau sahabat sekalian penasaran nih, kita bisa ikuti kajian berikutnya ya di pekan di episode yang akan datang ya, sesi kedua. Baik, kita tutup acara kita dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin dan doa ketua majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.